Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Ibu Umaima MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Jadi perkenalkan, nama saya Latul Fajri, NIM 25 20 20 38 60 20 20 22, program studi ekonomi syariah kelas A. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai rahan. Jadi presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Umaima. Jadi saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami konsep rahan dalam perspektif Fikih Muamalah. Kali ini yang akan dibahas apa sih itu rahan. Jadi pengertian yang akan dibahas kali ini. Jadi sederhananya rahan adalah gadai. Namun dalam konteks syariah ia memiliki makna dan aturan yang lebih spesifik. Jadi rahan ini adalah akad penahanan suatu barang berharga milik peminjam yang disebut dengan rahin sebagai jaminan atas utang yang diterimanya dari pemberi pinjaman. Yang pemberi pinjaman ini disebut dengan murtahin. Barang jaminan ini akan digunakan untuk melunasi hutang jika peminjam presentasi atau tidak mampu membayar utangnya sesuai perjanjian. Jadi ilustrasi sederhananya ini seperti Ibu Dewi membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak. Ibu Dewi memiliki sepeda motor yang bernilai ekonomis. Ibu Dewi bisa menggadaikan motor tersebut ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga tersebut akan memberikan pinjaman sejumlah nilai tertentu dari motor Ibu Dewi dengan motor tersebut sebagai jaminan. Jika Ibu Dewi mampu membayar pinjaman sesuai waktu yang disepakati, motor akan kembali ke tangan Ibu Dewi. Namun, jika Ibu Dewi gagal membayar, lembaga tersebut berhak menjual motor tersebut untuk melunasi hutang Ibu Dewi. Jadi singkatnya seperti itu ya, ilustrasi sederhananya ini tentang rahan ini. Terus definisi rahan ini menurut istilah perspektif ulama. Jadi saya mengambil istilah ini di mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi menurut beliau, rahan adalah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan utang, di mana benda tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang jika pihak yang berutang tidak mampu membayarnya. Jadi dari definisi ini kita dapat menyimpulkan beberapa elemen penting dalam rahan ini. Yang pertama itu adanya utang al-dain. Terus yang kedua adanya barang jaminan yang disebut dengan marhun. Terus yang ketiga adanya pihak yang berutang rahin dan pihak yang memberikan utang murtahin. Terus yang keempat adanya akad atau perjanjian rahan. Jadi perbedaan rahan ini dengan gadai konvensional itu ya sekilas mirip ya. Jadi rahan ini berbeda dengan gadai konvensional, terutama dalam hal tujuan ya berbeda. Rahan bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana, bukan semata-mata mencari keuntungan dari bunga atau riba ya. Terus pengelola barang jaminan. Jadi dalam rahan ini barang jaminan tetap menjadi milik rahin si peminjam. Murtahin si pemberi pinjaman ini hanya berhak menahan sebagai jaminan. Biaya perawatan barang jaminan umumnya menjadi tanggung jawab si rahin ini. Terus keuntungan. Murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan kecuali atas izin rahin dan keuntungannya harus digunakan untuk kepentingan rahin. Terus tidak ada yang dinamakan riba.
dalam rahan ini tidak boleh ada unsur riba atau bunga. Lembaga keuangan syariah biasanya mengenakan biaya pemeliharaan atau ujrah yang jelas dan disepakati di awal. Terus pembahasan yang kedua yaitu rukun dan syarat rahan ini. Terus agar rahan ini sah secara syariah, rukun dan syarat berikut harus itu terpenuhi. Ada beberapa rukun rahan. Yang pertama itu rahin, penggadai, pihak yang berhutang dan menggadaikan barang. Terus yang kedua, murtahin, si penerima gadai, pihak yang memberi pinjaman dan menerima gadai. Terus yang ketiga, marhun, barang gadai, barang berharga sebagai jaminan hutang. Terus yang keempat itu marhum bih, hutang, hutang yang dijamin dengan rahan. Terus yang kelima itu sikhat, ijab kabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin. Terus selanjutnya itu adalah syarat rahan. Pertama itu syarat rahin dan murtahin. Pertama itu pasti ya berakal dan balik, itu hal wajib ya. Terus yang kedua itu sukarela, adanya tanpa pemaksaan. Ketiga, berhak penuh atas barang yang digadaikan. Terus syarat yang kedua adalah syarat marhun, bernilai ekonomis dan dapat diserahkan dan jelas dan diketahui oleh kedua pihak dan harus milik sendiri. Terus syarat yang ketiga, syarat marhun bih, jumlah utang itu harus jelas, utang sah dan dapat dibayarkan. Terus syarat yang keempat adalah syarat syikhat, yang terus ijab dan kabul harus sesuai, jelas tanpa keraguan, dilakukan dalam satu majelis online dengan syarat. Terus ini penting, memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat harus terpenuhi agar akad rahan ini sah dan mengikat secara hukum syariah. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan akad batal dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Terus di sini ada contoh aplikasi rahan di kehidupan sehari-hari. Ada banyak ya, ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama itu rahan emas. Ibu Aminah menggadaikan emas di Pegadaian Syariah untuk biaya pengobatan anak. Emas disimpan sebagai jaminan. Ada biaya pemeliharaan. Jika lunas, emas kembali. Jika tidak, dijual untuk bayar hutang. Terus yang kedua, rahan sertifikat tanah. Bapak Budi gadaikan sertifikat tanah di bank syariah untuk modal usaha. Sertifikat disimpan, ada biaya pemeliharaan dan asuransi. Setelah lunas, sertifikat pun kembali. Jadi poin pentingnya di sini adalah itu tujuan jelasnya untuk kebutuhan dana dan mendesak atau modal usaha. Terus barang jaminan bernilai ekonomis, akad sesuai syariah, adanya tanpa riba, dan barang ini jaminannya aman disimpan. Oke, jadi di sini saya melampirkan skema run. Jadi bagaimana proses run ini terjadi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Skema ini menggambarkan alur transaksi run gadai syariah antara rahin, pihak yang menggadaikan, dan murtahin, penggadai. Jadi yang pertama itu adalah akad transaksi. Rahin dan murtahin melakukan akad perjanjian run. Ini adalah langkah awal yang mendasari seluruh proses gadai. Terus yang kedua adalah pemberi utang. Saat itu murtahin memberikan utang marhum B kepada rahin. Ini adalah inti dari transaksi run, di mana rahin mendapatkan dana yang dibutuhkan. Terus yang ketiga itu penyerahan marhun. Rahin menyerahkan marhun barang jaminan kepada murtahin. Marhun ini menjadi jaminan atas utang yang diberikan. Komponen skema di dalam
rahin ini. Yang pertama itu rahin, pihak yang menggadaikan, pihak yang membutuhkan dana dan menggadaikan barangnya sebagai jaminan. Kedua, murtahin, penggadai, pihak yang memberikan pinjaman dan menerima barang gadai sebagai jaminan. Marhun bih, utang, jumlah pinjaman yang diberikan oleh murtahin kepada rahin. Terus yang nggak tahu berapa ini, lanjut saja. Marhun, barang, barang berharga yang digadai oleh rahin sebagai jaminan utang. Terus alurnya ini tuh alur transaksi. Jadi secara sederhananya itu dalam skema ini yang pertama itu rahin dan murtahin sepakat melakukan akad ran. Terus yang kedua, murtahin memberikan pinjaman marhun bih kepada rahin. Terus ketiga, rahin menyerahkan barang jaminan marhun kepada murtahin. Jadi skema di gambar ini melakukan transaksi ran dari sudut pandang pemberi pinjaman dan penyerahan jaminan untuk pelunasan dan pengembalian barang jaminan. Jadi skema ini perlu dilengkapi dengan alur setelah rahim melunasi hutangnya. Jadi begitu penjelasan tentang apa sih itu rahin, apa saja pengertiannya menurut ini rukun dan syarat dan contoh rahannya, bukan ya. Jadi sampai di situ penjelasan dari saya. Saya Latul Fajri mengundurkan diri dan terima kasih sudah melihat video saya sampai terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.